Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan, NPM 2315066163. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas akhir praktikum jaringan komputer judul 2 yaitu Build a Switch and Router Network, di mana pada objektifnya di sini kita setup topologi dan inisialisasi device. Lalu di part 2-nya itu mengkonfigurasi device dan memverifikasi dari konektivitas tiap device-nya, di mana tiap device yang digunakan ini ada 2 buah PC. Ini langsung kita taruh aja PC 1 sama PC 2. Lalu ada 1 buah switch dan 1 buah router. Nah, pada part 1 yaitu attach the device, yaitu kita menyambungkan kabelnya antar device, dimana tadi dari PC ke switch itu kita gunain FA06, lalu dari switch ke router kita pakai F05 ke G001, dari router G000 ke fastnet 0. Nah, kalau udah, sini lanjut ke step berikutnya yaitu inisialisasi dan reload the router and switch. Nah, di sini kita masukin komen ini untuk template default SDM di switch. Kita masuk ke CLI-nya switch, lalu kita configure terminal, kita enable dulu, lalu configure terminal. Nah, di sini SDM preference is currently active, lalu kita N, baru kita reload Y. Nah, ditunggu. Kalau kayak gini berarti udah selesai. Lanjut ke step berikutnya, part 2 configure device. Pada step 1 assign static IP information to the PC interface, berarti kita masukin IP buat PC-nya. Tadi ada PC A dan PC B. Karena PC A itu di sini IP-nya (192.168.1.2.3). Lalu di sini subnetnya 255.0. Default gateway, di sini default gateway-nya 192.168.1.1. Lalu pada IP versi 6-nya ini /64. Default gateway-nya FE 81. Kalau udah ke PCB juga sama, di desktop IP configuration 192.168. IP-nya 0.3. Lalu
default gateway-nya 192.168.0.1. Di ininya di versi 6.4 default gateway-nya kalau udah close. Selanjutnya berarti kalau udah semua, ping PCB from a command prompt. Jadi kita ping dari PC A ke PC B lewat command prompt ping 192.168.0.3. Nah, di sini berat request timeout. Dimana pada pertanyaan ini, why were the pings not successful? Kenapa ping ini tidak berhasil? Dikarenakan pada default gateway atau interface pada router ini belum di setting untuk mereka ini menerima IP dari router tersebut. Jadi nggak bakal bisa saling terhubung atau berkomunikasi. Lanjut ke step 2, yaitu configure the router. Ini berarti kita ke interface-nya router. Lalu sini kita klik enable, configure terminal. Lalu hostname-nya diubah ke jadi host ini R1. Lalu di sini selanjutnya no IP domain lookup. Lalu assign class as the privilege accept encryption password. Kita masukkan enable secret class. Lalu assign Cisco passwordnya and enable loginnya itu line console 0 password Cisco. Setelah itu baru login. Setelah itu kita keluar di step G, assign Cisco as the VTY password enable login. Kita ke line VTY 04 password Cisco login encrypts the plain text. Habis itu kalau udah kita exit, lalu service password encryption. Lalu di sini create banner, itu banner MOTD auto user only. Kalau udah configure an active bot interface, kita masuk ke interface G0000, lalu IP address-nya itu 92.168.0.1, subnetnya 255.255.255.0. Kalau udah IP versi nya
2001 BB8 cacat titik 1/4. Lalu IP versi 6 address FE 80 1 link lokal no shutdown, lalu exit. Lalu ke interface 01, di sini juga mirip-mirip, IP address-nya yaitu 11, IPv6-nya itu cat sini. Oke. FE 080.2 link lokal sama. Lalu kita aktifkan shutdown, lalu kita exit. Lalu di sini configure interface description for each indicating. Untuk di sini kita tambahin deskripsi dari tiap-tiap interface. Interface G001 dash, jadi biar gampang aja, F05 on switch 1 exit ke interface G00 itu connected. Oh iya, tadi lupa kasih deskripsi, dash connected to host PC B. Udah exit. Tadi yang G001 belum. Nol tuh sit. Jadi untuk menghidupkan IP versi 6 routingnya itu dimasukkan komen IP versi 6 unicast strip routing. Kalau udah, kita keluar dari global, lalu copy running config, startup config, atau bisa kita klik WR aja sama. Lalu setup clock di sini kayaknya nggak usah. Ping PCB tuh kita ping lagi dari PC A ke PCB. Nah, jadi ping dari PC A ke PCB ini berhasil dikarenakan memang untuk routernya itu sendiri sudah terkonfigurasi, di mana untuk yang sebelah kanan itu default gateway 001
01 dan sebelah kiri itu default gateway-nya 11, dimana ini udah dikonfigurasi tadi di part konfigurasi pada router ini. Selanjutnya configure switch. Kita klik enable, configure terminal, host name S1, lalu no. Kemudian di sini masuk ke interface VLAN 1, menambahkan IP address-nya. IP address-nya 192.168.1.2 255.255.255.0, lalu not shutdown, lalu keluar dari interface-nya. Configure default gateway. Di sini IP di default gateway 192.168.1.1. IP default gateway sini masalah apanya. Oke, udah, kita keluar, exit, lalu kita save WR atau write and read, lalu sini langsung aja. Kalau udah semua berarti kan di sini kita ping ke tiap-tiap device yang ada, mulai dari switch ping 192.168.1.2 tadi. Nah, reply. Oh ya, tadi ada pertanyaan enggak? Nah, ini udah berhasil. Langsung ke router titik 1 berhasil, titik 0.1 berhasil. Nah, berarti udah semua. Tadi kan ping PCB udah. Jadi ada pertanyaan lagi di sini, what code is used in routing table to indicate directly connected network, dimana dan itu kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk menunjukkan jaringan yang terhubung. Oh, jadi kode C ini yang digunakan untuk mengindikasi network terhubung, dan yang artinya connected, dan L ini yang indikasi dari network yang tidak terhubung atau loose. Jadi lanjut, how many routes entire are code with C in routing table. Jadi ada 2, yaitu lanjutnya what interface types are associated to the code to the C coded routes.
Jadi tipe interface apa aja yang terkait dengan rute berkode C itu ada G000 sama G001. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, terus status operasional dari interface G001. Jadi G001 itu status protokolnya up, habis itu selanjutnya bagaimana alamat internet ditampilkan dalam perintah ini, di mana alamat internet ini bisa ditampilkan di ketika kita arahkan kursor ke sini, dapat dilihat bahwa tiap-tiap IP address dari masing-masing device-nya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan refleksi. If the G001 interface showed that it was down, what interface configuration command would you use to thumb the interface up? Jadi jika interface-nya ada tertulis down, perintah apa yang untuk mungkin mengkonfigurasi interface tersebut. Jadi kalau interface-nya down itu kita bisa masukkan komen pada interface tersebut G001 itu no shutdown. What would you happen if you had incorrectly configured interface G001 on router with an IP address of 192.168.162? Jadi kalau salah konfigurasi pada interface G001 dengan alamat IP 192.1.2, itu PCI itu tidak akan dapat melakukan ping ke PCB. Ini dikarenakan default gateway dari PCI ini kan berarti 001 11, oh ya, 1.2 itu kan sudah digunakan pada switch, jadi tidak akan bisa lagi digunakan untuk PCI. Jadi nggak bisa ada dua alamat IP address yang sama pada sebuah topologi jaringan. Mungkin sekian penjelasan rangkaian tugas akhir jaringan komputer judul 2, yaitu Build a Switch and Router Network. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.